sebab kita diperkenankan berkumpul, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup manusia. Selama manusia hidup di dunia ini, ia tidak akan pernah lepas dari masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan hidup. Ada ungkapan yang begini: selama matahari terbit di ufuk timur, selama masih ada makhluk hidup di bumi, selama itu penderitaan tidak bisa dipungkiri. Malah ada yang bilang jalan hidup kita manusia adalah jalan penderitaan. Jalan manapun yang kita pilih, di tempat mana saja kita berada, di situ sembarang waktu penderitaan bisa menghadang kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau penderitaan itu adalah hal yang biasa, kira-kira bagaimana reaksi kita terhadapnya? Ini penting untuk kita lihat. Sebab masing-masing kita punya reaksi berbeda terhadap penderitaan hidup kita. Penderitaan yang berat bagi sebagian orang bisa menimbulkan putus asa. Penderitaan berat bagi sebagian orang bisa membuat orang apatis dengan kondisinya. Banyak orang yang tenggelam, dan tidak sedikit orang yang murtad. Sekalipun ada orang yang kadang-kala juga bertindak reaktif sehingga menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi reaksi kita berbeda-beda. Penulis surat Petrus yang kita baca pada bagian Alkitab ini mengingatkan orang percaya saat mana berhadapan dengan penderitaan hidup tidak boleh putus asa, tidak boleh tenggelam, apalagi murtad karena berhadapan dengan penderitaan yang berat. Mengapa? Karena menurut catatan Alkitab yang kita baca ada pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia orang percaya boleh menderita, tetapi di surga ada kebahagiaan kekal yang disediakan. Karena itu dia bilang tidak boleh berputus asa, tidak boleh tenggelam, tidak boleh murtad. Sebab orang percaya kepada Tuhan memiliki kepastian keselamatan, dan ini penguatan. Ini semangat, ini motivasi supaya orang percaya kepada Tuhan sanggup bertahan sekalipun di tengah penderitaan hidup yang berat sekalipun. Sebagaimana yang penulis surat Petrus sampaikan kepada orang Kristen bukan Yahudi yang jadi alamat surat ini, yang waktu itu karena iman dan pekabaran Injil disiksa, ditekan sampai nyawa jadi taruhan. Menurut penulis surat Petrus, kepastian keselamatan yang dimiliki oleh orang percaya patokannya adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sehingga dia katakan di sini, melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati ada hidup baru dan pengharapan. Orang percaya kepada Tuhan mendapat warisan yang tidak binasa, yang tidak layu dan tidak cemar, yaitu keselamatan. Dan ini dia katakan bisa dicatat untuk
Orang tidak bisa pungkiri kita manusia banyak kali. Kalau kita diajak untuk bersukacita dan bergembira, kita banyak kali bergantung pada situasi atau kondisi hidup kita. Kalau orang merasa itu baik, orang bergembira. Kalau kita tidak. Kalau orang merasa menyenangkan, itu kita bersukacita. Kalau tidak, tidak. Tapi Petrus bilang dalam hidup ini bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan, pujian syukur, ucapan syukur itu harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sebab bukan kondisi atau situasi kita yang menjadi dasar pijakannya, tapi anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang memberi kita keselamatan. Selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam catatan bagian Alkitab ini orang percaya diajak untuk memandang dan menjadikan penderitaan hidup yang dialaminya sebagai alat uji iman. Jadi dia bilang pandang itu sebagai alat uji iman. Sebab ternyata melalui penderitaan iman orang percaya itu akan diuji. Jadi kalau orang bilang orang beriman sungguh kepada Tuhan tapi tidak pernah diuji dengan penderitaan, kita berdusta. Sebab alat uji iman, apakah kita benar-benar beriman, apakah iman kita murni, sesungguhnya hanyalah melalui penderitaan dan kesukaran hidup. Kan itu orang diingatkan, berubah orang mindset, cara berpikir, cara memandang, cara melihat penderitaan hidup yang kita alami. Sebab cara kita melihat dan memandang itu menentukan bagaimana cara kita bersikap terhadapnya. Jangan lihat penderitaan itu sebagai hukuman, tapi lihat penderitaan kita sebagai alat uji iman dari Tuhan untuk kita melihat sejauh mana ketaatan dan kesetiaan, sejauh mana kesejatian iman kita kepada Tuhan. Dan itu yang Petrus bilang, tujuan Allah izinkan penderitaan bukan untuk menjatuhkan manusia, tapi untuk menolong manusia membuktikan iman mereka kepada Tuhan. Dan itu pernah terjadi pada Ayub. Kalau kita perhatikan catatan dalam kitab Ayub, kita akan dapat di sana gambaran yang luar biasa saat mana penderitaan diizinkan Tuhan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan dipakai Allah untuk memurnikan iman. Dan bagian itu dikatakan bagian yang tidak sia-sia. Sebab barang siapa yang percaya kuat dan mampu bertahan dikatakan akan tampil sebagai pemenang. Dalam kitab Wahyu dikatakan cuma mereka yang tampil sebagai pemenang yang akan beroleh mahkota kehidupan kekal. Jadi orang percaya yang diuji oleh penderitaan kuat dan sanggup lewati itu, dia akan tampil sebagai pemenang, dan yang akan dia terima adalah mahkota kehidupan kekal. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan penderitaan karena kesalahan sendiri, bukan penderitaan karena ketidaktaatan kepada Tuhan, tapi penderitaan karena iman, penderitaan karena ketaatan, penderitaan karena Injil. Kami banyak kali katakan orang kalau menderita karena ketidaktaatan jangan bertobat. Sebab ada orang kan menderita karena dosa. So tahu-tahu batu bukan dia punya, dia ambil, akhirnya menderita. So tahu-tahu itu tidak benar, tidak jujur, tidak adil, dinyatakan, akhirnya akan menderita. Kalau penderitaan yang seperti itu bertobat, mesti bertobat. Tapi kalau penderitaan karena iman, penderitaan karena Injil, kita harus terbuka. Sebab iman yang sejati pasti akan teruji dengan baik, dengan tantangan pergumulan dan penderitaan. Dia ibaratkan di sini seperti emas yang dimurnikan oleh api, dibakar sehingga bersih dari kotoran dan tampil cemerlang. Demikian dikatakan iman orang percaya diuji oleh penderitaan, hasilnya adalah orang percaya akan menjadi orang yang kuat hadapi tantangan dan pergumulan. Tetap percaya sekalipun tidak melihat, tetap mengasihi Tuhan sekalipun berjumpa dengan kepahitan hidup, tetap tahu dan konsisten dalam iman sekalipun berhadapan
dan berusaha membuahkan kasih dan sukacita melimpah dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita, pertama, supaya kita jangan takut terhadap penderitaan. Penderitaan yang diizinkan Tuhan. Penderitaan karena iman dan Injil. Penderitaan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab dalam surat Petrus ini dikatakan itu adanya sementara. Kalau bilang sementara berarti satu kali akan terakhir. Dan dikatakan jika kita tidak berputus asa, pengharapan akan jadi bagian kita. Kita juga diingatkan setiap kali kita ada penderitaan karena ketaatan dan karena Injil. Mari maknai ini dengan baik. Positif tinggi terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan. Pahami secara benar bahwa Allah sementara menguji iman kita, menempa spiritualitas kita, menempa kepekaan kita. Saat mana kita memaknai dengan baik, kita tidak akan terjebak menyalahkan orang lain. Kita tidak akan terjebak menyalahkan Tuhan, kita tidak akan terjebak menyalahkan keadaan. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, berobat ke sana dan kemari sampai sekarang belum sembuh, mulai berpikir lain, lantaran kuat dia kok kita sakit. Lantaran kuat dorong kok kita sakit. Lupa bahwa diizinkan Tuhan untuk menempa hidup kerohanian supaya berkenan kepada Tuhan. Banyak kesulitan tantangan pergumulan dialami setiap saat. Kehilangan orang yang dikasihi, harta benda banyak, kesehatan berkurang dan berubah. Tapi ingat, ada semua itu Tuhan pakai untuk menjatuhkan kita, tapi membawa kita supaya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu penting untuk melihat itu dengan baik. Kalau jawab dapat yang susah, jangan langsung kasih salah Tuhan. Tuhan onare memiliki kita supaya kita kuat. Kita onare sakit ini supaya Tuhan memiliki kita tahan hadapi apapun. Tuhan izinkan kita punya uang berkurang, kita punya ekonomi menurun, supaya kita belajar untuk bisa bekerja dengan rajin dan tekun lagi. Jadi maknai semua dengan positif, maknai semua dengan baik. Maka dengan itu kita akan bergembira sekalipun dalam duka cita, penderitaan. Ini ajakan penulis surat Petrus, dia katakan bergembira sekalipun dalam duka cita, penderitaan. Sebab itu cuma sementara. Mengapa kita bisa bergembira? Sebab kita punya pijakan yang buat, yaitu Allah, yang sekalipun tidak pernah membiarkan kita sampai di antara orang menjalani hidup lewati begitu banyak kesusahan. Kau orang dibiarkan Tuhan sendiri tidak. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, dia banyak susah di masa lampau, berarti pemeliharaan Tuhan terjadi untuk kita. Sebab itu kita punya alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk bergembira sekalipun di tengah penderitaan. Sebab kita percaya saat kita bergembira di tengah duka cita, penderitaan, itu jadi bukti kehadiran Tuhan bagi orang. Jadi kalau orang susah, kok orang bisa terbawa dengan orang kesusahan, so jadi orang tidak punya pengharapan, sama dengan kita buktikan kepada dunia Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau kita bisa bersuka cita dan bergembira sekalipun di tengah penderitaan, kita bisa saksikan sesungguhnya Tuhan itu ada, hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang bisa jadi teladan kita melakukan itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Sapa tu musuka ikut dia, pikul salib. Sangka dirimu pikul salib dan ikut dia." Jadi tidak ada cerita orang Kristen kau tidak mengalami penderitaan. Ada ungkapan bilang gereja barulah benar-benar gereja kalau gereja menderita. Orang Kristen baru benar-benar orang Kristen kalau dia mengalami penderitaan dalam hidup. Yang jadi teladan siapa? Yesus. Dia tidak pernah bilang kalau suka ikut kita senang-senang dalam namamu saja semua lepas. Kan ada yang memberikan tawaran seperti itu. Semua sakit hilanglah.
rupa-rupa penderitaan dalam hidup di dunia ini. Supaya itu Tuhan orang Kristen. Jadi kalau tidak suka alami penderitaan, jangan bilang diri orang Kristen. Sebab memang Yesus bilang, sahabat kalau dia harus ikut saya. Sangkal diri pikul saya, baru ikut dia. Jadi orang percaya kepada Tuhan bukanlah perkara senang-senang saja. Bukanlah soal kegembiraan semata menurut ukuran dunia, tapi kesediaan untuk menanggung rupa-rupa persoalan, penderitaan, pergumulan hidup di dunia. Kalau catatan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam kesukaran mereka, dia bilang, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Yang tidak ada yang orang pikul lebih daripada orang kuat. Sebab kasih karunia Allah itu selalu menyertai kehidupan kita. Karena itu iman harus dari dasar pijakan yang kuat. Iman harus dari dasar tolak ukur bagi orang untuk bisa bertahan hadapi apapun. Saudara-saudara, orang beriman bukan iman yang baru, bukan juga iman yang tidak teruji, tapi iman kita bukan iman baru. Iman kita bukan iman baru, dan iman kita adalah iman yang sudah teruji dari masa ke masa. Jadi jangan bilang cuma anak orang itu jaga menderita. Saudari dulu, semua orang mengalami dan merasakan itu. Tapi ingat, iman kita adalah iman yang sudah teruji. Ketika kita punya iman yang seperti itu, kita akan kuat hadapi apapun, membuktikan kemurnian iman kita dalam segala situasi. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini keluarga yang baru ditemukan kemarin, keluarga Bapak Valentino Oro Sempel boleh hadir di sini. Ini perjalanan hidup rumah tangga baru dimulai. Kami banyak kali katakan awal yang baik, setengah perjalanan berhasil. Jadi dimulai dengan Tuhan, kita percaya kasih karunia Tuhan akan meliputi, tapi jangan lupa tanya mama dan papa, tanya papa dan mama di sini. Apakah jalan hidup rumah tangga senang-senang saja? Tidak. Menjadi rumah tangga Kristen banyak tantangan dan pergumulan. Tapi pandang dan maknai itu secara benar dan positif, bagian dari cara Tuhan mendewasakan iman. Proses pembentukan Tuhan supaya bisa berhasil dan tampil sebagai pemenang kan itu berjalanlah dalam takut akan Tuhan supaya rumah tangga Kristen berhasil. Demikian hari ini keluarga Bapak Fedli Wariki Tampi membawa anak Angel terima pelayanan baptisan. Ada 12 orang saksi baptisan Papa Rohani dan Mama Rohani. Jangan kasih ajar Pak Angelo iman yang mudah. Menjadi orang percaya kepada Tuhan harus melatih diri sanggup untuk hadapi tantangan dan pergumulan. Jangan kasih ajar iman yang mudah, tapi mau dia mengerti menjadi orang percaya kepada Tuhan berarti harus berusaha hadapi tantangan pergumulan penderitaan hidup setiap hari. Tadi saya katakan dalam kelengkapan, di masa sekarang saja tantangannya sudah luar biasa, apalagi nanti ketika Angel dewasa, semakin luar biasa lagi tantangan dunia ini. Tapi kalau dia sudah latih, diuji oleh penderitaan, terbentuk imannya, dia tidak akan tergoyahkan apapun tantangan dan pergumulan nanti. Dan itu tanggung jawab kita. Demikian hari ini, kita jemaat Gemim Immanuel Tumalutung Raya akan menerima 3 orang vikaris pendeta yang ditempatkan berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masjid Injil di Minahasa untuk melayani jemaat Tuhan di sini selama kurang lebih 6 bulan. Ada saudara Juanda Agustina Yarika Ratu, saudara Regina Yuli Waya Batu Buaya, ada saudara Virginia Laura Mumulu. Selama kurang lebih 6 bulan ke depan akan kerja bagi Tuhan di sini sebagai seorang vikaris pendeta, sama seperti kami. Melayani Tuhan tidak mudah, harus pikul saleh. Karena itu latihlah, kalau nanti ada
tantangan, pergumulan, dan penderitaan, pandang itu sebagai alat uji iman untuk membentuk dan memproses kita. Orang berharap yang ada di antara orang lebih mengeluh mama dan papa atau pas suami payah dengan jam pelayan di rumah. Saya sudah kurang lebih 4 tahun di sini. Saya bisa katakan kami bersuka cita dalam pelayanan di sini. Mengapa? Karena tantangan kami pandang sebagai alat uji iman. Tantangan kami pandang sebagai alat yang Tuhan pakai menempa spiritualitas kami. Tantangan dan penderitaan kami pakai sebagai alat untuk menguji kesetiaan kami kepada Tuhan dalam kerja pelayanan sebagai hamba Tuhan. Karena itu catatan-catatan, ajakan-ajakan dan nasihat penulis surat Petrus menjadi ajakan bagi kita untuk teman-teman Vikaris Pendeta pun nanti bergembiralah. Pada saat mana nanti akan berhadapan dengan duka cita penderitaan karena ketaatan, karena iman, dan karena Injil. Mengapa? Karena kekuatan Allah akan jadi bagian kita. Pemeliharaannya akan berlaku. Mengapa? Karena kasih karunia-Nya itu cukup. Jadi nanti Bapak Anggun dan Ibu J dapat susah, pandang itu sebagai alat uji iman. Aku dapat tantangan, pergumulan, dan penuntut Angel, pandang itu sebagai alat uji iman pun. Teman-teman Vikaris dan sekalian jemaat, kita percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin.